Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini saya atas nama Alda Amris dan rekan saya Muhammad Kuku Setiawan. Kami dari program studi Ahwalus Asia semester 5. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas Ekonomi Syariah 1. Hari ini kami akan membahas materi dengan judul Manajemen dalam hal pengorganisasian dan pelaksanaan pada pendayagunaan zakat Badan Amil Zakat Nasional. Di sini kami akan membahas 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu perkembangan kebijakan pada manajemen pendayagunaan zakat Badan Amil Zakat Nasional. Di sini dibagi menjadi 4 periode. Periode pertama yaitu dari tahun 2001 sampai 2004, yaitu penguatan kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional dan sistem pendayagunaan berbasis manajemen. Pada periode ini ada 5 hal yang dilakukan Basnas. Yang pertama, peresmian kantor Badan Amil Zakat Nasional dan penunjukan Direktur Pelaksanaan atau Direktur Eksekutif. Yang kedua, menurut M. Faud Nasar, anggota Divisi Pendistribusian Pengurus Badan Pelaksanaan Badan Amil Zakat Nasional, dalam buku Dr. Hamzah Hasan Khairia MAG, Ekonomi Zakat di Indonesia, yaitu mengadakan perumusan pendayagunaan zakat ke dalam program-program yang baku. Kemudian yang ketiga, mengembangkan program pendayagunaan melalui pola kemitraan dana zakat yang diterima dan akan diberdayakan dengan mengembangkan kemitraan dengan pihak lain yang memiliki kepedulian. Kemudian yang keempat, pendayagunaan zakat melalui unit salur zakat atau UEZ. Kemudian yang kelima, menurut Ahmad Subianto, Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional periode 2001 sampai 2004, dalam buku Dr. Hamzah Hasan Khairia MAG, Ekonomi Zakat di Indonesia, yaitu merumuskan kebijakan tentang presentasi bagian mustahik. Perumusan ini penting, mengingat tidak ditemukan pandangan secara fikih mengenai presentasi tersebut. Kemudian, periode yang kedua, yaitu periode dari tahun 2004 sampai 2006, yaitu pengembangan kemitraan antar lembaga. Tujuan daripada kemitraan ini adalah agar masyarakat mendapatkan akses yang seluas-luasnya untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Pada periode ini, ada 2 hal yang dilakukan untuk mengembangkan kemitraan antar lembaga. Yang pertama, pengembangan kemitraan antar lembaga pengelola dalam pendayagunaan zakat. Kemudian yang kedua, penguatan sektor ekonomi religius mustahik. Periode ketiga, yaitu dari tahun 2006 sampai 2011, yaitu pengakuan secara politis pendayagunaan zakat dalam peran sosio-ekonomi religius. Dari sisi pengakuan secara politis mengenai pendayagunaan zakat dalam peran sosio-ekonomi religius dapat kita lihat dari pandangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang mana pada tanggal 26 Oktober 2005 beliau melakukan perancangan gerakan zakat infak dan sedekah nasional dan pengukuhan kepengurusan Basnas periode 2004 sampai 2007 di Istana Negara. Dari apa yang disampaikan beliau, ada 2 hal yang bisa kita ambil. Yang pertama, zakat dipandang sebagai instrumen dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian, yang kedua, zakat menjadi pendamping program pemerintah. Kemudian periode keempat, yaitu dari tahun 2011 sampai 2020, yaitu pengembangan Badan Amil Zakat Nasional sebagai koordinator zakat nasional. Dalam hal pengembangan Badan Amil Zakat Nasional sebagai koordinator zakat nasional, ada 2 hal yang dilakukan. Yang pertama, momentum era kebangkitan zakat di Indonesia ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada tanggal 25 November 2011. Undang-undang ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk, yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kemudian yang kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, undang-undang mengatur bahwa kelembagaan pengelolaan zakat harus berintegrasi dengan Basnas sebagai koordinator seluruh pengelolaan zakat, baik itu Basnas provinsi ataupun Basnas kabupaten atau kota maupun lembaga amil zakat.
Kemudian yang kedua, penyusunan rencana strategis Basnas 2016 sampai 2020. Rencana strategis Basnas ini bertujuan untuk menyatukan visi dan misi pengelolaan zakat nasional untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik itu Basnas di tingkat nasional maupun Basnas provinsi, Basnas kabupaten atau kota, serta lembaga amil zakat di berbagai tingkat sesuai dengan potensi di wilayah masing-masing. Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut, penting untuk membangun standar pengelolaan zakat agar pengelolaan zakat nasional dapat dilakukan secara optimal, baik dalam pengumpulan maupun pendistribusian dan pendayagunaan. Kemudian lanjut pada materi kedua, yaitu prospek pengembangan pendayagunaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. Suatu tawaran kebijakan berkaitan dengan analisis terhadap prospek pengembangan pendayagunaan zakat, maka terdapat dua landasan yang dipandang cukup berpengaruh, yaitu internal dan eksternal. Baik, kita masuk pada landasan yang pertama, yaitu landasan eksternal institusi. Modal dasar Badan Amil Zakat Nasional, yuridis formal, sosiologi, keterkaitan dengan Basda Provinsi, serta hukum Islam. Yang pertama, landasan yuridis formal. Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional pertama kali ditetapkan dengan keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Kemudian diterbitkan lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada tanggal 25 November 2011. Kemudian diterbitkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kemudian masuk pada landasan sosiologis. Yang dimaksud di sini adalah umat Islam yang merupakan warga negara Indonesia, baik kapasitasnya sebagai musaki maupun sebagai mustahik. Kemudian yang ketiga, landasan keterkaitan Badan Amil Zakat Nasional dengan Badan Amil Zakat Daerah. Landasan ini dimaksudkan adanya hubungan psikologis institusional yang terbangun antara Badan Amil Zakat Nasional dengan Badan Amil Zakat Daerah Provinsi selama ini. Kemudian masuk pada landasan yang kedua, yaitu landasan internal kelembagaan. Pengembangan kualitas sumber daya aparatur Badan Amil Zakat Nasional, kepemimpinan dan penajaman orientasi kebijakan. Yang pertama, kepemimpinan Badan Amil Zakat Nasional. Jika merujuk kepada konsep kepemimpinan, tentu yang menjadi rujukan adalah konsep kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua ada orientasi kebijakan. Badan Amil Zakat Nasional merupakan institusi keagamaan yang memiliki orientasi tidak untuk mencari keuntungan material, tetapi dengan karakteristiknya ia berorientasi pada pengembangan mustahik. Berikutnya, pemetaan pemikiran terhadap program pendayagunaan zakat Badan Amil Zakat Nasional sebagai aplikasi kebijakan organisasi. Nah, di dalam pemetaan pemikiran terhadap program pendayagunaan zakat Badan Amil Zakat Nasional sebagai aplikasi kebijakan publik, ini terbagi atas 4 bentuk. Yang pertama itu konsumtif tradisional, kemudian yang kedua konsumtif kreatif, yang ketiga produktif tradisional, dan yang keempat produktif kreatif. Nah, yang pertama terkait konsumtif tradisional, ini adalah bentuk dari pembagian zakat dari muzaki kepada mustahik dalam bentuk pemberian zakat dalam bentuk konsumtif sehari-hari seperti beras, minyak, sembako, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah konsumtif kreatif. Konsumtif kreatif ini adalah bentuk dari pembagian zakat dalam bentuk barang konsumtif seperti alat sekolah, alat ibadah, sarung seperti sarung, sajadah, mukena, dan sebagainya. Kemudian produktif tradisional. Produktif tradisional ini adalah barang-barang atau zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti mesin jahit, kemudian mesin-mesin yang bisa menghasilkan suatu produk baru. Tujuannya untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru kepada fakir-fakir miskin yang lebih membutuhkan pekerjaan khususnya. Kemudian yang terakhir produktif kreatif.
Nah, pembagian zakat dalam bentuk produktif kreatif ini lebih berorientasi pada modal bergulir seperti bangunan sosial, bangunan sekolah, kemudian modal usaha kepada setiap pedagang kecil yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Mungkin begitu. Demikian penyampaian materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.